領域展開無料空所 Yo konnichiwa minasan des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gua admin Kosan Studio. Oke geng, karena di musim ini banyak judul anime yang gak Mimin tonton, jadinya Mimin bingung mau nge-review atau mau ngebahas anime apa lagi. Karena hal tersebut, Mimin akhirnya memutuskan untuk membuat satu video yang pembahasannya agak cukup ringan aja dulu. Dalam sebuah anime biasanya seorang karakter yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap cerita dari anime tersebut biasanya merupakan seorang MC ataupun seorang karakter sampingan yang intensitas munculnya itu sering, bahkan mendampingi seorang MC. Tapi beberapa orang karakter yang bakal Mimin bahas di video kali ini tuh munculnya hanya sebentar, bahkan beberapa episode aja. Namun demikian, karakter tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam cerita anime tersebut. Siapa aja karakternya? Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke listnya. Oke, di list pembuka kita kali ini ada karakter yang bernama Thor Snorreson dari anime Vinland Saga, yang merupakan ayah dari karakter utama kita yaitu Thorfinn. Ia sendiri merupakan mantan anggota Jomsviking Viking yang cukup terkenal dan cukup kuat selama masa terbaiknya. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk pensiun dan menikah, serta membawa seluruh keluarganya pergi ke pulau Islandia. Karakter ayah Thorfinn ini sendiri harus berakhir di episode keempat karena terkena puluhan panah dari pasukannya si Askelat demi melindungi si Thorfinn kecil. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi dasar dari cerita anime Vinland Saga ini. Dimana karena kematian ayahnya, Thorfinn kecil pun berniat untuk membalaskan kematian ayahnya kepada Askelat dengan cara mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1. Dan dimulailah kisah Thorfinn dalam mengikuti pasukan Askelat hingga ia berusia remaja. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada karakter yang bernama Rafal dari anime Chikyu no Undo ni Suite. Ia sendiri merupakan seorang pemuda yang cukup cerdas yang menyadari bahwa kepercayaan orang-orang di masa tersebut salah karena menganggap bumi sebagai pusat tata surya. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang pria yang kemudian menyadarkannya bahwa sebenarnya mataharilah yang menjadi pusat tata surya. Namun karena hal tersebut bertentangan dengan doktrin gereja yang emang berpengaruh pada masa tersebut, ia pun kemudian akhirnya menjadi buronan yang diburu oleh pihak gereja dan akhirnya berhasil ditangkap. Namun demi menghindari interogasi yang cukup sadis dari pihak gereja, ia pun akhirnya memutuskan untuk bundir dengan meminum racun. Sebelum akhirnya tubuhnya tersebut dibakar oleh pihak gereja. Walaupun karakternya ini cuma hidup selama 4 episode doang di serinya ini, karakter satu inilah yang menjadi dasar berkembangnya ilmu heliosentris selama cerita dari seri ini. Walaupun kita tahu bersama bahwasannya beberapa karakter di seri ini umurnya itu emang cukup pendek. Tapi karena pengaruhnya, ilmu heliosentris kemudian dapat menyebar. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada seorang karakter yang bernama Riko Amanai yang muncul di bagian pertama di season kedua anime Jujutsu Kaisen. Yang ceritanya itu sendiri flashback ke era Gojo muda yang belum se-OP cerita utama. Rika sendiri merupakan sosok wadah bintang yang nantinya bakal menyatu dengan sosok entitas yang bernama Tengen, yang dipercaya merupakan pelindung dari sekolah Jujutsu Kaisen dari serangan para kutukan. Ia sendiri hanya hidup selama 3 episode aja karena ia kemudian mati terkena tembakan dari Fushiguro Toji yang emang berniat mengincar nyawanya sebelum berhasil menemui sosok Tengen. Terus pengaruh doi terhadap cerita anime Jujutsu Kaisen apa? Kematian dari karakter Rika Amanai inilah yang membuat Suguru Geto kemudian menjadi seorang antagonis. Karena ketika ia sedang membawa mayat Rika Amanai yang telah tewas, sekelompok orang yang tidak menyukai Rika Amanai ini kemudian tertawa melihat kematiannya. Hal tersebutlah yang mendasari Suguru Geto kemudian membenci umat manusia. Dan di sisi lain,
Kematian dari Rika Amanai ini jugalah yang kemudian membangkitkan kekuatan super OP dari karakter Gojo Satoru. Oke, lanjut lagi, kali ini ada karakter Himmel yang merupakan teman perjalanan awal dari Frieren yang merupakan seorang manusia. Dia adalah orang yang mengalahkan sosok Raja Iblis dan menjadi pahlawan bagi umat manusia. Sayangnya karakter Himmel ini sendiri dikisahkan meninggal karena usia tuanya di episode pertama anime Frieren. Walaupun karakter Himmel ini cuma muncul selama satu episode doang, sosok karakter Himmel inilah yang mengubah pandangan Frieren soal dunia. Ibaratnya karakter Himmel inilah yang memberi warna terhadap Frieren. Walaupun Frieren sendiri memiliki sifat polos dan sering dianggap orang tidak berperasaan. Karena pengaruh dari Himmel inilah yang akhirnya pun membuat Frieren akhirnya memutuskan untuk berpetualang lagi mengelilingi dunia. Andai aja karakter Himmel ini gak datang ke Frieren di hutan, mungkin cerita petualangan hebat dari Frieren ini gak bakal ada. Oke, lanjut lagi ke karakter yang di animenya aja gak disebutin siapa namanya. Tapi untuk mempermudah kita sebut aja dia sebagai pemuda. Karakter pemuda inilah yang menjadi orang pertama yang ditemui oleh Fushi, yang dikisahkan hidup sendirian di desanya. Karakter satu ini kenapa dianggap penting karena karakter inilah yang membuat Fushi menyadari tentang suatu hal dari sosoknya yang gak tahu apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya di akhir episode pertama terlihat karakter pemuda ini kemudian sakit karena hanya tinggal sendirian dan ditemani sosok Fushi yang kala itu masih berupa seekor serigala. Ia pun akhirnya perlahan-lahan menemui ajalnya. Walaupun sosok aslinya ini sendiri cuman muncul selama satu episode doang, tanpa dasar ilmu dari pemuda ini dan tanpa mengkloning raga si pemuda ini, mungkin aja Fushi nggak bakal bisa berbaur dengan manusia. Meski Fushi bisa berubah menjadi apa aja, tapi bentuk si pemuda inilah yang menjadi bentuk dasar atau bentuk utama yang kemudian digunakan oleh si Fushi. Oke, kita lanjut lagi, kali ini ada karakter yang bernama Muhammad dari anime Tenmaku no Jadugar yang merupakan anak dari majikannya si Shitara. Karakter Muhammad ini sendiri adalah karakter yang pertama kali menyadarkan Shitara bahwa pentingnya bagi seorang muslim untuk mencari ilmu pengetahuan yang banyak, yang membuat Shitara menjadi semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebelum akhirnya karakter dari Muhammad ini memutuskan untuk pergi menimba ilmu ke kota lain. Namun di episode kedua pas Mongol menyerang kawasan Persia, dikabarkan bahwa kota tempat Muhammad menimba ilmu ini dihancurkan oleh bangsa Mongol. Bahkan yang parahnya, bangsa Mongol menghancurkan kota tersebut tanpa menyisakan satu makhluk pun, membuat Shitara cukup bersedih dan menjadi puncak kebenciannya terhadap bangsa Mongol. Walaupun belum jelas gimana nasibnya si Muhammad di anime ini ke depannya karena manganya pun sampai sekarang masih ongoing. Walaupun begitu, kalau kita baca sejarah aslinya, Muhammad Atus ini dikisahkan masih berkelana ke beberapa kerajaan lain. Ya, intinya dia masih hidup lah. Sedangkan untuk Shitara sendiri, dan yang terakhir itu ada sosok karakter ibu dari Eren Yeager yang bernama Carla Yeager, yang muncul di episode pertama anime Shingeki no Kyojin, yang sosoknya ini sendiri harus tewas dimakan Titan, yang diketahui nantinya bahwa sosok Titan yang memakan ibu Eren ini adalah ibu tirinya, yang merupakan ibu dari Zeke Yeager. Kematian sosok Carla yang cukup sadis ini kemudian yang membuat Eren kemudian membenci sosok Titan dan akhirnya memotivasinya untuk masuk ke dalam Scouting Corps untuk pergi keluar dinding demi memburu sosok Titan yang telah memakan ibunya. Walaupun di bagian akhir akhirnya terungkap bahwa ia yang dari masa depan yang menggerakkan Titan tersebut untuk memakan ibunya sendiri dengan kekuatan founding Titannya demi menyelamatkan sosok Bertolt muda yang akan dimakan Titan tersebut. Tapi tanpa kematian sosok Carla Yeager ini, mungkin Eren muda yang belum menyadari bahwa ia memiliki kekuatan founding Titan gak bakalan menjadi seperti yang sekarang. Tahu banget yang kita suka.
Oke geng, itulah beberapa karakter penting yang munculnya cuman dalam waktu singkat, tapi dalam kemunculan yang singkat itu memberikan dampak atau pengaruh ke keseluruhan cerita dari seri anime tersebut. Karakter mana yang paling kalian suka dari list Mimin tadi? Atau kalian punya karakter lain yang belum Mimin sebutin? Kalian bisa bantu nambahin di kolom komentar di bawah, biar kita diskusiin bareng-bareng di sana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan like kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian sesama pecinta anime. Lebih dan kurang Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.